Menurut gua, ada 3 pertanyaan paling sulit dalam berinvestasi saham. 1. Beli saham apa? 2. Beli di harga berapa? 3. Jual di harga berapa? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi untuk jawabnya sulit banget. Beneran. Tapi untuk video kali ini, gua akan coba jawab pertanyaan nomor 2, yaitu beli di harga berapa. Jawabannya adalah beli di harga berapa aja. Yang benar-benar aja lu bang. Bener, bahkan ada teorinya. Namanya adalah strategi dollar cost averaging, atau disingkat DCA. Konsepnya adalah lu secara rutin membeli saham perusahaan dengan budget tertentu, sehingga nanti tercipta harga rata-rata. Teorinya begitu. Biar lebih kebayang, gua kasih contohnya ya. Misalnya, lu punya 1 juta rupiah per bulan yang bisa lu invest untuk beli saham. Perusahaannya gue pilihin ya. Biar gampang, kita pilih aja saham Bank BCA. Gua rasa nggak perlu dijelasin ya, kenapa gue pilih saham Bank BCA. Karena poin video kali ini bukan di sana. Oke? Dengan uang 1 juta rupiah, saat ini kita bisa nih beli 1 lot saham Bank BCA. Saat ini ya, kalau dulu sebelum Bank BCA stock split, uang 1 juta belum bisa beli saham Bank BCA. Karena harga 1 lembarnya masih Rp36.600. Jadi kalau beli 1 lot, modalnya itu harus sekitar 3,66 jutaan. Beruntunglah akhirnya Bank BCA stock split ya. Jadi investor kecil kayak kita gini akhirnya bisa beli saham perusahaan ini. BCA stock split di bulan Oktober tahun 2021. Jadi mulai bulan Oktober tahun lalu, harga sahamnya udah jadi 7.320 per lembar. Pada skenario kali ini, lu misalnya berjanji untuk menyisihkan 1 juta rupiah setiap bulannya untuk beli BCA dengan strategi dollar cost averaging. Jadi, tiap tanggal 1, misalnya 1 November tahun 2021, lu beli saham Bank BCA dengan uang 1 juta tadi. Nah, di tanggal itu harga sahamnya adalah 7.550 per lembar. Jadi, 1 lot saham Bank BCA harganya adalah 755.000. Berarti dengan 1 juta rupiah, lo setelah beli saham Bank BCA masih akan dapat kembalian sekitar 255.000. Ini kita nggak ngitung fee beli dari sekuritasnya dulu ya, biar angkanya bagus. Untuk fee belinya nggak banyak kok. Kalau lo beli saham lewat aplikasi Ajaib Sekuritas misalnya, fee untuk beli sahamnya itu sekitar 0,15%. Kecil banget kan? Oke, next dulu ya. Kemudian tanggal 1 Desember punya uang dingin 1 juta rupiah lagi untuk diinvest. Terus lo belikan saham Bank BCA lagi. Harga per lembarnya saat itu adalah Rp7.575 per lembar. Lebih rendah sedikit daripada tanggal 1 November. Nah, lo belilah tuh 1 lot lagi pada hari itu. Nah, pertanyaan yang sering ditanya, bahkan oleh teman-teman gue sendiri adalah, berarti nanti di portofolio kita jadi punya saham Bank BCA dengan 2 harga yang berbeda dong. Satu beli di 7.550 per lembar, satu lagi beli di 7.275 per lembar. Nanti pencatatannya gimana? Nanti keuntungannya gimana? Yang muncul nanti di portofolio kita adalah rata-rata harga dari kedua pembelian kita itu. Nanti cara ngitungnya gini nih. Berarti kan kita di tanggal 1 November, kita ngeluarin uang 755.000 untuk 100 lembar saham BCA. Bulan depannya, ngeluarin lagi uang sebesar 727.500 untuk beli 100 lembar saham Bank BCA lagi. Ya nggak? Nah, ini kemudian ditambahlah semuanya. Jadi, totalnya kita udah ngeluarin uang sebesar 1.482.500 untuk 200 lembar saham BCA. Jadi, harga rata-rata per lembar saham BCA yang kita pegang adalah 1,4 juta ini dibagi 200 lembar. Hasilnya Rp7.413 per lembar. Gitu. Gampang kan?
Jadi bukan nanti ada BCA dengan dua harga yang berbeda ya di portofolio kita. Melainkan yang muncul adalah harga rata-ratanya. Kemudian lu begitu terus di tanggal 1 setiap bulannya. Januari, Februari, Maret, sampai dengan bulan November tahun 2022. Yang datanya udah gua rangkum di dalam tabel ini. Cara bacanya gini. Ini di paling kiri adalah tanggal lu melakukan pembelian saham. Untuk mempermudah bayanginnya, kita pakai tanggal 1 aja ya di setiap bulannya. Di kolom kedua adalah harga saham BCA per lembarnya di tanggal itu. Kemudian dengan 1 juta rupiah alias uang dingin lu tadi per bulannya, lu bisa beli berapa lot nih? Gitu. Ternyata hanya mampu beli 1 lot aja alias 100 lembar saham BCA setiap bulannya. Dan di paling kanan adalah jumlah saham yang lu punya secara kumulatif dari bulan ke bulan. Dalam skenario sederhana ini, lu di bulan November tahun 2022 berarti udah punya 13 lot saham Bank BCA dengan harga rata-rata per lembar sahamnya adalah Rp7.846. Kok bisa cuma 7.846 Bang harga rata-ratanya? Ya, lo hitung aja kayak tadi. 10.200.000 dibagi dengan 1.300 lembar saham yang lo punya. Hasilnya akan keluar Rp7.846 per lembar. Kemudian, per hari ini video ini dibuat, harga saham Bank BCA adalah Rp9.025 per lembar. Nah lo, ingat nggak? Tadi lo udah punya 1.300 lembar saham Bank BCA dengan harga rata-ratanya adalah Rp7.846. Statusnya sekarang, 1.300 lembar saham Bank BCA tadi, nilainya adalah Rp11.732.500. Berarti, kalau lo memutuskan untuk menjual seluruh saham BCA yang lo punya hari itu, lo akan dapat keuntungan sekitar 1,5 juta rupiah. Alias sekitar 15,02% dalam jangka waktu setahun lebih 1 bulan. Itu baru dari capital gain-nya doang. Keuntungan dari capital gain juga baru bisa terwujud ketika kalian menjual sahamnya. Nah, sepanjang perjalanan November 2021 sampai November 2022, Bank BCA juga bagi dividen sebanyak 2 kali. Yaitu di bulan November 2021 dan bulan Maret tahun 2022. Di bulan November tahun 2021, Bank BCA bagi dividen sebesar Rp25 per lembar. Sedangkan di bulan Maret tahun 2022, itu sebesar Rp120 per lembarnya. Nah, kita tengok lagi ya tabelnya. Waktu November tahun lalu, lu baru punya 1 lot saham Bank BCA. Jadi, waktu itu, lu berhak dapat dividen sebesar Rp2.500. Ya, lumayan lah buat beli tahu jeletot. Ya nggak? Sedangkan pas bulan Maret tahun 2022, ketika Bank BCA bagi dividen lagi, lu saat itu udah punya 5 lot saham Bank BCA. Ya nggak? Udah gitu, dividennya sekarang Rp120 lagi per lembarnya. Berarti, lu berhak dapat dividen sebesar Rp60.000. Lumayan banget kan? Sekarang jadi bisa beli 24 buah tahu jeletot dari dividen BCA di bulan Maret tahun 2022. Yang menariknya lagi adalah di bulan Desember tahun 2022 ini, Bank BCA bagi dividen lagi. Kemarin pengumumannya kayak gitu. Dan besarannya adalah Rp35 per lembar. Kalau lu lanjutin pakai strategi DCA lagi di tanggal 1 bulan Desember tahun 2022 ini, berarti lo sekarang kan akan punya 14 lot saham Bank BCA. Sehingga nanti lo berhak untuk dapat dividen sebesar ya 1.400 dikali Rp35. Sama dengan Rp49.000. Lumayan banget kan? Saatnya sudah acukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.